Sudah ada komunikasi dengan pihak Reski hingga mungkin menghasilkan sanggahan dari pihak tergugat mungkin, Mbak? Sampai dengan saat ini sih sudah pernah ada komunikasi dengan pihak Reski, lawyernya lah. Kebetulan saya dengan Pak Ferry juga. Cuman apa yang kita bicarakan tidak menemukan, tidak ada kesepakatan. Kesepakatan seperti apa sih Mbak mungkin yang diharapkan gitu? Saya karena gini ya, persoalan saya ini kan sudah menjadi area publik ya. Semua harus mengetahui secara clear gitu kan. Tidak ada yang bisa disembunyikan dan harus disembunyikan. Saya ingin tes DNA semua orang mengetahui, karena buat saya dari mulai awal kasus ini kepentingan Keke di atas segalanya. Saya tidak mau ada yang ditutup-tutupi, itu sih sebetulnya. Jadi saya maunya clear, tapi kita berbeda pendapat dengan pihak lawan. Tapi biasa ya, berbeda pendapat dengan pihak lawan itu hal yang biasa. Ya, tapi alhamdulillah akhirnya sampai titik ini tim saya dan saya menang di Pengadilan Tinggi Banten. Apresiasi yang sebesar-besarnya buat Pengadilan Tinggi Banten yang sudah memberikan kesempatan hak buat anak saya mencari identitas dirinya. Saya berharap mudah-mudahan juga buat semua anak di Indonesia yang mempunyai kasus sama seperti saya mendapatkan hak yang sama. Adakah sudah puas dengan identitas putrinya? Bagaimana Mas? Sudah puas dengan hasil putusan PT ini, Mbak? Sampai di titik ini alhamdulillah saya bersyukur. Kalau bicara masalah puas atau tidak, kan tetap puas itu saya harus minta pengakuan dari pihak yang lawan. Tapi sampai saat ini kan tidak ada satu statement pun dari pihak Reski Aditya gitu kan. Beliau masih diam 1000 bahasa gitu aja sih. Ada kekhawatiran nggak sih Mbak saat nanti mungkin dari pihak tergugat juga melakukan kasasi? Buat saya tidak perlu khawatir ya. Kasasi itu adalah hak dari beliau gitu kan. Silakan aja mau kasasi, mau peninjauan kembali, itu hak. Tapi kan nanti kita ikutin alur hukumnya seperti apa. Harapannya Mbak Weni sendiri nih dengan adanya putusan dari Pengadilan Tinggi ini seperti apa sih Mbak? Apakah ada keinginan untuk pertemuan dengan anak dan ayah ini dalam jangka waktu berapa gitu, atau seperti apa sih yang diinginkan? Keinginan saya simpel kok. Saya cuma pengen anak saya diakui sebetulnya kan. Semua jejak digital ini kan adalah PR buat saya ke depannya. Bagaimana jejak digital yang nanti berpengaruh buruk pada anak saya menjadi manfaat. Bagaimana saya membalikan ini gitu, memberi pengertian kepada Keke. Dari awal kan harapannya cuma mau kekeluargaan membicarakan ini, tapi itu tidak pernah berhasil. Selalu dibilang Reski Aditya tidak tahu apa-apa, selalu dibilang begitu. Kan nggak mungkin karena ini sudah menjadi ranah publik. Jadi buat saya nonsen lah. Kalau soal bertemu, jika ada waktunya, jika Tuhan membolak-balikan hati, itu akan terjadi ya. Kita ikutin aja. Banyak juga masyarakat yang akan berpikir bahwa dengan adanya ini dari pihak Mbak Weni justru berharap kayak untuk nafkah dan segala macamnya itu seperti apa Mbak? Kalau bicara nafkah, saya serahkan kepada kuasa hukum. Kenapa? Karena kita kan ikutin aturan hukum, ada tatanya. Tidak semata-mata saya minta nafkah sekian, enggak. Kan mendidik anak juga kan tidak pakai daun ya. Kita mendidik anak dengan materi. Tapi materi seperti apa? Kita lagi-lagi ikutin aturan aja. Itu tergantung dari pihak pengadilan menentukan. Saya cuma pengen pengakuan kok, itu aja sebetulnya. Itu pun tidak dilakukan. Kita jangan bicara terlalu jauh nafkah lah. Hadiri, bicara depan media, akuin anaknya. Bahkan lebih baik kalau tes DNA. Itu sih harapan saya. Saya pengennya hargain perasaan anak saya. Dari Keke sendiri mungkin sempat menyampaikan sesuatu terhadap Mbak Weni? Keke cuma bilang sih, pertama kali dengar berita ini ya, saya ditelepon Mas Ferry gitu kan, sedih gitu kan. Wah, perjuangannya tidak sia-sia, karena semua buat Keke. Keke kebetulan mungkin baca berita, dia bilang dia peluk aku, dia bilang I love you ma. Keke kan nggak bicara banyak, cuman dia hanya lewat sikap. Setelah mengetahui hasil putusan ini dan hal ini diawali dari pertanyaan Keke mengenai pertanyaan siapa ayahnya, dan setelah dia mengetahui ini seperti apa responnya mungkin Mbak? Diem. Mungkin dia mau nanya, takut, namanya anak kecil kan gitu kan, dia tidak aku takut salah, takut gimana, cuman aku pernah tanyain Keke, seandainya Keke harus ketemu Reski, Keke mau aku, karena saya tidak pernah juga menanamkan kebencian di Keke apapun masalahnya yang terjadi. Dari awal sebenarnya sempat nggak sih Mbak antara Keke mungkin bertemu dengan Reski? Zaman dulu, kalau setelah besar nggak pernah. Udah lupa. Ya.
Jangan kan dia lihat ada foto dia di pangku gitu kan. Itu aja sih. Artinya kan Keke shock begitu ada putusan dia biologisnya Ya. Rizky. Bagaimana menenangkan dia supaya dia tetap percaya diri sebagai anak? Gini, Keke memang tidak mendapatkan figur ayah biologis, tapi alhamdulillah orang tua saya, adik, saudara-saudara maupun teman-teman saya support. Kita memberikan kasih sayang full ke Keke, sehingga Keke tidak kehilangan sedetik pun kasih sayang dari terutama neneknya ya, nenek dan kakeknya. Sangat sayang sekali sama Keke. Gitu. Cuman karena ada berita ini, jangankan anak kecil, kita pun tidak diakui oleh ayah tuh rasanya bagaimana kan? Itu aja sih PR saya ke depannya, menguatkan Keke lah. Ada Caranya Mbak untuk menguatkan itu? Memberikan mungkin seluruh- ada apa konsep tertentu untuk Kebetulan saya ajak Keke beberapa kali konseling di psikolog lah. Di situ kan ditanya bagaimana perasaan Keke. Kadang anak-anak itu tidak bisa mengutarakan dengan cerita, tapi ada di bawah alam sadar dia tidur, dia nanti rada cranky, keganggu. Itu ditanyakan oleh psikolog. Dan memang iya, Keke setiap malam tidurnya keganggu. Karena menurut psikolog, golden age anak 1-5 tahun itu dia merekam, tapi kan ketutup oleh memori yang lain. Tapi tetap ada di dalam rekaman lama. Itu yang mengganggu tidurnya gitu. Jadi mungkin Keke harus konseling lebih lebih rajin lebih. sempat mengigau atau apa gitu nggak? Setiap malam Keke suka begitu emang kebiasaannya. Seperti apa? Apa ya, kayak orang apa sih, menggigau aja, ngomong segala macam gitu. Mungkin kan alam bawah sadarnya dia. Makanya saya sangat berharap dari awal kasus ini pakai hati nurani gitu kan. Yang kita bicarakan ini bukan saya nggak mau kok ketemu Reski juga gitu. Tapi kan ada anak yang menanyakan siapa ayahnya. Pakai hati nuraninya. Tapi tidak ada hati nurani di sini dari pihak sana, menurut saya ya. Setelah hasil putusan ini, putusan dari pengadilan tinggi ini juga sudah ada respon dari pihak mereka? Alhamdulillah sih tidak ada respon apapun dari pihak Reski.